Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Uli Widaya, NIM 202141038 dari Agroteknologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya rangkum yang berjudul Pemulihan Molekuler Tanaman Padi Transgenik Mengekspresikan Bakteri Gen Chlorocathecol Deoxygenase. Dari jurnal tersebut menjelaskan latar belakang senyawa aromatik terkolonisasi digunakan dalam jumlah besar sebagai herbisida, pestisida, dan pelarut. Pencemaran tanah oleh senyawa ini merupakan masalah lingkungan yang sangat serius karena beracun dan tahan terhadap degradasi. Bioremediasi adalah alternatif pengobatan berbiaya rendah untuk pembersihan tanah dan tanah yang terkontaminasi senyawa kloroaromatik permukaan air. Mikroorganisme telah digunakan untuk mendegradasi atau zat organik dalam pengolahan air limbah secara biologis. Dalam biodegradasi senyawa aromatik terklorinasi yang dilepaskan ke lingkungan. Perlakuan dengan mikroorganisme yang mendegradasi senyawa ini telah dipelajari secara ekstensif. Degradasi oleh mikroorganisme hanya dapat terjadi jika kondisi lingkungan cocok. Juga sulit untuk mempertahankan pertumbuhan mikroorganisme ini di tanah yang tercemar dan air permukaan. Penggunaan tanaman untuk bioremediasi hemat biaya, tidak terlalu mengganggu lingkungan, dan merupakan teknologi berkelanjutan karena tanaman menggunakan energi fotosintetik untuk mendegradasi senyawa dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai biomasa. Sampai saat ini, tanaman penimbun logam yang dapat membersihkan logam dalam tanah dikembangkan dengan teknik rekayasa genetika. Namun, pemulihan molekul tanaman transgenik yang dapat mendegradasi senyawa kloroaromatik belum dilaporkan. Ini adalah laporan pertama sepengetahuan kami yang menggambarkan keberhasilan ekspresi gen pendegradasi chlorocathecol pada tumbuhan. Transformasi tanaman padi. Transformasi tanaman padi yang dimediasi agrobakterium dilakukan seperti pada metode yang pertama. Nomor 3 yaitu analisis bijiar kalus beras transgenik. Untuk menganalisis integrasi gen cBNA pada tanaman padi transgenik digunakan metode BCR. BCR dilakukan selama 30 siklus menggunakan Caoideas polimerase menggunakan primer cBNAF dan cBNAR dan DNA genomik dari transforman sebagai template. Yang keempat yaitu produk antibodi. Antibodi anti-cBNA poliklonal dihasilkan dalam bit kelinci terhadap peptida antigen sintetik dengan urutan 14 asam amino cBNA yang sesuai dengan asam amino ke 122 hingga ke 135 residu. Yang kelima yaitu analisis noda barat. Jaringan daun 100 mg tanaman dipanen dan digiling dalam 1 ml buffer ekstraksi dingin homogenot disentrifugasi pada 3000 gram selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan digunakan sebagai sampel enzim kasar. Jumlah protein ditentukan dengan menggunakan DC protein acyclic 2 sampai enzim kasar dipisahkan dengan extroverinase gel sodium desil sulfat polisasrilamid. Selanjutnya yaitu yang keenam, uji enzim aktivitas chlorocathecol deoxygenase. Uji enzim kuantitatif kalus transgenik dan jaringan daun dilakukan dengan menginkubasi 1 ml 2 mmol per liter 3 chlorocathecol dalam buffer fosfat dengan kalus transgenik atau jaringan daun. Untuk kalus besar transgenik 50 mg kalus transgenik yang tumbuh pada media padat ditambahkan ke dalam larutan 3 chlorocathecol dan diinkubasi dengan pengocokan lembut. Jaringan daun 50 gram dari tanaman padi transgenik diinkubasi dengan larutan 3 chlorocathecol. Setelah diinkubasi, informasi 3 cathecol menjadi 2 kormukonat dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Setelah inkubasi kalus transgenik atau jaringan daun dengan 3 cathecol seperti dijelaskan, konsumsi substrat dalam supernatan diukur dengan HPLC pada kebalikan unisil Ki C18. Fase kolam menggunakan
asetonitril 10 mmol per liter sebagai pelarut pada laju air 1 ml-1. Setelah injeksi 20 L sampel absorbansi pada 230 nm diukur, sel E. coli yang mengekspresikan gen cPNA diinkubasi dengan 3 krokokatekol dan 3 krokokatekol diubah menjadi 2 kromogukonat. Ini digunakan sebagai standar 2 kromogukonat untuk memverifikasi waktu retensi pada analisis HPLC. Metode lain yang digunakan yaitu DNA genom dari kalus padi dan tanaman diisolasi seperti yang dijelaskan di tempat lain. Metode DNA rekombinan lainnya dilakukan seperti yang dijelaskan juga. Dari hasil tersebut menjelaskan yaitu 1. Gen cPNA berhasil diekspresikan dalam sel padi. Yang kedua, dalam uji kuantitatif dengan HPLC konversi 3 krokokatekol menjadi 2 krokomukonat oleh jaringan daun transgenik dikonfirmasi dan transformasi bergantung pada waktu, menunjukkan bahwa 3 katekol terdegradasi oleh klorokatekol deoksigenase yang dihasilkan dalam tanaman padi transgenik. Selanjutnya yaitu berat molekul cPNA pada SDS lebih tinggi dari berat molekul yang diprediksi. Selanjutnya yaitu analisis Western blot menggunakan anti-cPNA antibody menunjukkan bahwa gen cPNA diekspresikan pada daun, batang, akar, dan biji tanaman padi transgenik. Yang kelima yaitu tingkat ekspresi gen cPNA pada organisme di atas tanah serupa, namun ekspresi gen cPNA pada akar sangat rendah meskipun banyak pita protein diamati pada ekstraksi akar, antibodi terikat secara tidak spesifik. Dari gambar di samping menjelaskan semua tanaman TI yang tumbuh pada plat yang mengandung higromisin memiliki aktivitas krokokatekol deoksigenase dan analisis Western blot menunjukkan bahwa mereka mengekspresikan gen cPNA. Selanjutnya tanaman kedua ditumbuhkan dan dikonfirmasi ekspresi gen cPNA. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi gen cPNA tidak memiliki efek toksik pada tanaman padi. Oleh karena itu, pemuliaan molekuler dari tanaman transgenik atau tanaman lain yang mengekspresikan cPNA dimungkinkan. Jadi itulah penjelasan rangkuman jurnal yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.